Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan memasuki landasan yang ketiga, landasan bagian akhir dari 3 landasan yang nanti akan menjadi pertanyaan di dalam kubur kita insyaallah, dan semoga Allah memudahkan kita dalam menjawabnya, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Kepada teman-teman semua, saya berharap untuk tetap konsisten, karena tidak lama lagi buku ini pun insyaallah akan habis, ya kira-kira 5 hari lagi lah ya. Dan tetap mengerjakan PR, semoga kemarin sudah mengerjakan PR, dan berdoalah semoga malam ini tidak ada PR, meskipun PR-nya gampang. Landasan ketiga di halaman 148 dari buku yang kita tampilkan, yaitu buku Syekh Shalih bin Fauzan, Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam judul penjelasan 3 landasan utama. Silakan. Landasan ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dan nasab beliau. Al-aslu tsalits ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Landasan ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dan nasab beliau. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa Hashimun min Quraisy. Wa Quraisyun minal Arabi. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim adalah salah satu kabilah dari suku Quraisy, dan suku Quraisy adalah dari kalangan bangsa Arab. Adapun bangsa Arab merupakan salah satu generasi keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah. Semoga salawat dan salam yang terbaik tercurah bagi beliau dan Nabi Muhammad SAW. Sempat disebutkan di risalah ke-3, yaitu tentang agama Nabi Ibrahim. Bila saya tidak salah risalah ke-3. Risalah ke-3 yaitu ajaran Nabi Ibrahim. Saya sempat sebutkan bahwa seluruh nabi adalah anak keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya atau bapak para nabi. Yang silsilahnya adalah seluruh nabi selain Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ishak, sedangkan Nabi Muhammad adalah satu-satunya dari keturunan Nabi Ismail. Mari kita lihat syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Yang pertama, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan, karena beliau adalah media sampainya agama Islam ini dari Allah kepada hamba. Bagaimana mungkin kita mengikuti seseorang tanpa mengetahui latar belakang kehidupannya? Di antara yang disebutkan oleh penulis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama dan nasab, negeri tempat beliau lahir dan besar, negeri tempat beliau hijrah, umur dan fase kehidupannya, serta wahyu yang menunjukkan pengangkatan beliau sebagai nabi dan rasul. Ini kadar minimal yang kita harus tahu dari Nabi SAW. Ya, seperti yang pernah saya sebutkan di awal-awal, jangan sampai nanti kalau untuk urusan artis, pemain bola, kita hafal mati tahun lahirnya, tempat tinggalnya, nama istrinya, anaknya berapa, prestasi-prestasi dan award yang pernah didapatkan. Sementara ditanya tentang Nabi kita sendiri, Nabi SAW, kita kebanyakan menjawabnya dengan kelihatan nihil pengetahuannya, kecuali sebatas nama. Bahkan ada yang terbalik-balik, ditanya di mana Nabi lahir, dia bilang Madinah. Dan ini adalah sebuah kemirisan. Maka paling tidak kita harus tahu nama dan nasab Nabi, negeri tempat Nabi lahir, beliau besar, tempat hijrahnya beliau kemana, fase-fase umurnya, berdakwah berapa lama, kemudian
apa cerita pengangkatan beliau sebagai nabi dan rasul, harusnya kita tahu. Nah, dan salah satu buku yang paling bagus yang menceritakan ini semua, cukup tebal, yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Shafiyur Rahman Abu Barakfuri yang sudah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa sedunia. Dalam bahasa Indonesia saja ada beberapa penerbit yang menerbitkannya. Dua, Nabi SAW memiliki nama selain Muhammad. Hanya saja nama itu yang dikenal oleh umat. Karena itu nama yang kerap disebut dalam beberapa ayat seperti Quran surat Al-Imran, surat Al-Fat, surat Al-Ahzab, dan Quran surat Muhammad. Di antara nama beliau yang lain adalah Ahmad di dalam surat As-Saff, atau Nabiur Rahmah, Nabiul Malhamah, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Nabi punya beberapa nama dan yang paling kita kenal adalah Muhammad. 3. Sebagian ulama mengatakan bahwa bangsa Arab itu terbagi menjadi dua. Pertama, Al-Ba'idah, yaitu yang sudah punah. Ini bangsa Arab yang mencakup kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Thamud, dan Syu'aib. Dan ini sudah tidak ada keturunan. Karena sudah dipunahkan oleh Allah ya, dengan azab kepada mereka. Kedua, Al-Baqiyah, yakni yang masih ada garis keturunannya. Bangsa Arab ini terbagi menjadi dua. Pertama, Aribah, yakni Arab asli. Ini adalah dari kalangan Qahtaniyah, asal mereka dari Yaman. Kedua, Musta'ribah, yakni Arab campuran. Ini adalah dari kalangan Adnaniyah yang merupakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Mereka dinamakan Musta'ribah atau campuran karena mempelajari bahasa Arab dan menikah dengan wanita dari kalangan Aribah sehingga tumbuh sebagai generasi turunan Aribah. Ya, lanjut. Nabi SAW berasal dari Bani Hashim yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Jelas. 4. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib aslinya bernama Syaibah. Ia dinamakan Abdul Muttalib karena ia datang dari Madinah bersama pamannya Al-Muttalib saat ia masih kecil dan berkulit gelap. Abdul Muttalib ini siapa? Siapanya Nabi? Kai. Bahasa kita Kalimantan Kai. Kakek. Yang nama aslinya adalah Syaibah. Tapi dia dinamakan Abdul Muttalib karena waktu dia datang dari Madinah, datang ke Mekah, dia itu masih kecil, kulitnya agak gelap, sementara pamannya putih. Sehingga pamannya yaitu Al-Muttalib, sementara Syaibah ini kelihatan kayak budaknya. Jadilah keponakan ini dikira orang budak dan dinamakan hambanya Al-Muttalib, yakni Abdul Muttalib. Lanjut. Karena pamannya berkulit putih, maka masyarakat mengira dia adalah budak milik Al-Muttalib sehingga mereka menamakannya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki 4 orang anak, yaitu Hashim, kakek buyut Nabi, Al-Muttalib, Abdus Syams, dan Naufal. Generasi keturunan Hashim dinamakan Hashimiyun, sementara generasi Al-Muttalib disebut Al-Muttalibiyun. Di antara keturunan Abdus Syam adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Bani Umayyah. Di antara keturunan Naufal adalah Jubair bin Mut'im dan Hakim bin Hizam. 5. Nabi Ismail alaihissalam adalah kakek bangsa Arab Adnaniyah. Adapun Nabi Ishaq alaihissalam adalah kakek Bani Israel. Seluruh nabi adalah keturunan Nabi Ishaq kecuali Nabi Muhammad, di mana beliau adalah keturunan Nabi Ismail. Dan ini sudah saya sebutkan 2 kali. 6. Ayah Nabi SAW wafat saat beliau masih dalam kandungan. Ibunya wafat beberapa tahun setelah kelahiran beliau. Beliau kemudian disusukan oleh wanita dari kalangan Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Ayahnya Nabi sudah meninggal duluan waktu Nabi belum lahir. Ibunya Nabi, yaitu Aminah, setelah melahirkan, dan kira-kira usianya Nabi waktu sekitar 5 tahun, mengajak Nabi ditemani dengan kakeknya Nabi yaitu Abdul Muttalib pergi ke Madinah dan dalam rangka sebuah urusan. Dan kepulangan mereka dari Madinah menuju ke Mekah, Aminah sakit di perjalanan dan meninggal. Ya. Maka
Nabi SAW kemudian dibawa pulang oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib, dan selanjutnya diasuh oleh pamannya Nabi sendiri yaitu Abu Talib. Waktu Nabi kecil, Nabi juga pernah disusukan oleh ibu susu bernama Halimah As-Sa'diyah. Dan beliau juga pernah diasuh oleh Ummu Aiman Al-Habasyiyah, di mana kafalahnya atau biaya hidupnya ditanggung oleh kakek. Lanjut. Beliau diasuh oleh Ummu Aiman Al-Habasyiyah atas tanggungan kakek beliau Abdul Muttalib. Tatkala Abdul Muttalib wafat, nafkah beliau ditanggung oleh paman beliau Abu Talib. Nah, ada cerita yang menarik ya. Gini, saya ceritakan dikit. Waktu buku ini belum terbit, masih dalam komputer, masih sedikit-sedikit saya terus susun. Jadi pertama kalinya buku ini saya ajarkan adalah di Samarinda tahun 2016. Waktu itu buku ini belum ada. Jadi saya sebulan sekali datang ke Samarinda, di mana untuk bulan besok saya mengajar, saya sudah susun sambil nerjemah. Jadi proses nyusunnya itu sambil diajarkan, ya, sambil dikoreksi. 2017 bulan Februari buku ini sudah mulai rampung, dan akhirnya di tahun 2017 November baru terbit. Nah, dalam pengajaran buku ini waktu masih bentuknya skrip di dalam komputer, saya ingat saya ada satu sesi mulai dari maghrib sampai isya lanjut sampai jam 9 malam. Cerita Nabi SAW mulai dari beliau kecil sampai beliau hijrah saja. Nah, coba antum bayangkan, dari Nabi kecil sampai hijrah saja butuh waktu mulai dari maghrib sampai isya. Habis isya lanjut lagi sampai jam 9 malam. Itu baru sedikit. Saya kutip-kutip dari Ar-Rahiqul Maktum. Sisanya sejak Nabi sampai di Madinah sampai seterusnya itu nggak pernah saya ceritakan. Nah, di antara yang disebutkan dalam Ar-Rahiqul Maktum ada kejadian di mana Nabi SAW beliau dibawa ke Syam oleh pamannya dalam rangka berdagang. Itu juga kenapa Nabi SAW itu di masa-masa dewasanya juga sering ke Syam untuk berdagang. Ya mungkin salah satunya karena beliau sudah kecil pun udah ke sana gitu. Yang menarik adalah waktu Nabi SAW dibawa pamannya ke Syam, ada seorang pendeta Yahudi yang melihat pohon-pohon di sekitaran Syam itu merunduk ke arah rombongan. Ini rombongan yang datang dari Mekkah ini. Maka pendeta Yahudi ini melihat ada pertanda sesuatu yang tidak biasa, dan itu pasti adalah sesuatu dari Allah. Maka pendeta ini menyeruak ke dalam rombongan tersebut dan mencoba mencari-cari sesuatu yang dia sendiri pun tidak tahu. Ya. Lalu setelah melihat-lihat, kemudian ketemu dengan Muhammad kecil, maka dia bilang, anak ini ada sesuatunya. Ini pasti nanti ke depannya adalah orang-orang pilihan Allah. Maka si pendeta Yahudi ini segera mencari pimpinan rombongan yang mungkin dalam hal itu adalah pamannya Nabi. Kemudian dinasihatkan agar segera pulang kembali. Paling tidak yang Muhammad kecil ini yang dibawa pulang. Jangan masuk sini, karena kalau ada orang-orang yang tahu, yang mereka dari kalangan dengkiyun, hasadiyun, pendengki, kepada orang-orang yang dia tahu akan ada nabi lagi setelah nabi dari agama mereka, maka bisa jadi anak ini akan dibunuh. Maka segera dibawa pulang Nabi Muhammad SAW atas saran dari orang di Syam, karena melihat ada pohon-pohon yang merunduk ke arah seperti pohon penghormatan kepada rombongan yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Antum bisa baca di Ar-Rahiqul Maktum. Yang tidak kalah menarik adalah suatu hari di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu, sekitar mungkin 3 tahunan yang lalu, saya ceramah di sebuah masjid. Setelah itu keluar,
dari masjid, lalu ada seorang bapak-bapak dan mengatakan, Ustaz tahu, kemarin malam saya keluar dari masjid ini, saya pulang, semua pohon merunduk ke saya. Saya, oh gitu Pak, oh ya sudah. Karena saya juga baru di masjid itu, ngisi juga belum lama, khawatirnya nanti kalau ya kita bilang, oh Bapak Nabi kah? Ya kalau kita bilang begitu ya, takutnya siapa tahu ini orang takmir gitu ya. Siapa tahu takmir terus tersinggung, terus marah, ngasih tahu yang lain jangan pakai lagi nih Ustaz. Gak hormat gitu. Ya qadarullah ternyata saya terus belajar di sana, ngisi kajian di sana di Masjid BDI sampai sekarang, dan bapaknya yang tidak ada. Saya dengar katanya dia kalau ada pokoknya hari Ahad ada kajian kita, dia mendingan pergi. Katanya kurang tenang. Lebih enak ketenangan di masjid yang sana agak sepi. Karena kalau di hari Ahad BDI itu terlalu ramai katanya. Jadi kurang ada ketenangan, kekhusyuan. Ya, Masya Allah. Ada orang mengukur ketenangan, kekhusyuan itu dengan cara mencari jamaah yang paling sedikit. Sementara Nabi SAW mengatakan sholatmu bersama satu lebih baik daripada sholatmu sendiri. Sholatmu bersama dua lebih baik daripada sholatmu bersama satu orang. Semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Ya. Lanjut. Turunnya wahyu. Walahu minal umuri 63 sanatan minha 40 qabla an-nubuwati wa 23 nabiyyan wa rasulan. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bi al-Mudaththir wa baladuhu Makkah. Wa hajara ila al-Madinati wa athahu Allahu bin nidarati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Umur Nabi Muhammad SAW mencapai 63 tahun. 40 tahun dari total umur beliau adalah sebelum beliau menjadi Nabi, dan 23 tahun sisanya adalah setelah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti saya, bukan nanti sekarang aja, saya sebutkan bahwa perincian umur bahwa Nabi adalah berusia 40 tahun sebelum menjadi Nabi. Ya. Dan seterusnya ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang masyhur adalah Nabi itu menikah di usia 25, jadi Nabi di usia 40 tahun, dan meninggal di usia 63 tahun. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dengan turunnya wahyu Quran Surat Al-Alaq, dan diangkat sebagai Rasul dengan turunnya wahyu dalam Quran Surat Al-Mudaththir. Beliau aslinya berdomisili di kota Makkah, kemudian pergi berhijrah menuju kota Madinah. Allah mengutus beliau untuk mengingatkan orang akan bahaya syirik dan berdakwah dalam rangka memurnikan tauhid. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berkumul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa atau menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh atau balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Wa makna kum fa'anzir yungziru anis syirki wa yada'u ila tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bit tauhid. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anil syirk. Wa rujza fahjur ar-rujzu al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Makna ayat qum fa'anzir yang artinya bangunlah lalu berilah peringatan adalah agar Nabi SAW memperingatkan orang akan dosa dan bahaya syirik serta mengajak mereka untuk menegakkan tauhid. Makna ayat wa rabbaka fakabbir yang artinya dan Tuhanmu agungkanlah adalah agungkan Dia dengan cara mentauhidkannya. Makna ayat wa thiyabaka fatahhir dan pakaianmu bersihkanlah adalah sucikanlah amalanmu dari kemusyrikan. Pada ayat wa rujza fahjur dan perbuatan dosa tinggalkanlah, ar-rujza maknanya berhala, sehingga kalimat fahjur maknanya tinggalkanlah berhala itu dan berlepas dirilah darinya dan dari para penyembahnya. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan.
Yang pertama, Nabi hidup sampai umur 40 tahun sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan dikenal masyarakat sebagai orang yang amanah, jujur, sopan, santun, tidak menyembah berhala, tidak minum khamr, dan tidak mengerjakan perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah. Kalau bahasa kita, Nabi itu ya out of the box. Tidak seperti orang kebanyakan di zaman itu. Beliau itu agak-agak di luar kotak. Yang ini beda sendiri. Orang-orang di zaman beliau suka berzina, sedangkan beliau menjauhinya. Orang di zaman dahulu suka minum khamar, beliau tidak. Yang paling unik adalah orang-orang itu sudah biasa nyembah berhala, sementara Nabi itu sering menyendiri di Gua Hira. Tidak pernah ikut acara-acara penyembahan karena fitrahnya mengingkari. Apa yang diingkari? Ini patung bikin sendiri. Dibikin sendiri kok disembah juga gitu. Padahal kalau tidak kita bikin dia tidak ada. Gitu. Ini diingkari di dalam hati Nabi SAW, tapi beliau tidak ingin, atau karena memang belum diangkat sebagai Nabi atau Rasul, maka beliau sekedar menghindarinya, mengingkarinya, dan beliau menyendiri di tempat beliau beribadah kepada Allah sesuai dengan fitrahnya. Nah, tapi waktu itu belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Nah, ini karakteristik Nabi yang agak-agak out of the box tadi, terutama pada bagian tidak menyembah berhala. Nah, bahkan beliau kerap pergi ke Gua Hira dan menyendiri di dalamnya selama beberapa hari untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam ajaran Nabi Ibrahim, yaitu tauhid. Beliau menghindari yang seperti itu dan menyembah kepada Allah sebagaimana agamanya Nabi Ibrahim. 2. Tatkala usia beliau telah mencapai 40, turunlah wahyu melalui malaikat Jibril saat beliau sedang berada di dalam Gua Hira. Coba, ini kan cerita kan? Intonasi kayak cerita bisa nggak? Belajar dong. Tatkala usia beliau telah mencapai 40, turunlah wahyu melalui malaikat Jibril. Itu waktu ayo loh. Ya. Gini. Tatkala usia beliau telah mencapai 40, turunlah wahyu melalui malaikat Jibril saat beliau sedang berada di dalam Gua Hira. Jibril berkata kepada beliau, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku gak bisa baca." Jibril pun merengkuh Nabi dengan kuat sambil mengatakan, "Baca, bacalah." Dia mengatakan, "Ma Nabi qori, saya gak bisa baca." Itu terjadi sampai 3 kali, hingga akhirnya Jibril membacakan untuk beliau apa yang diminta oleh Jibril untuk Nabi baca. Ya, memang Nabi itu ummi, beliau tidak bisa baca, beliau itu buta huruf. Tetapi itu bukanlah sebuah kehinaan pada beliau, bahkan itu menjadi jawaban kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, sementara Muhammad itu sendiri buta huruf. Kayak apa orang mau nulis uang dia buta huruf? Apa yang dibaca oleh Jibril di surat Al-Alaq 1-5. Iqra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini yang dibacakan oleh Jibril dan menjadi wahyu kenabian bagi beliau. Inilah kenabian yang diberitakan kepada beliau. Beliau segera pulang, gemetaran karena ketakutan. Santaran. Inilah kenabian yang diberitakan kepada beliau. Beliau segera pulang gemetaran karena ketakutan. Lantaran bertemu dengan sesuatu yang beliau tidak ketahui sebelumnya.
Istri beliau Khadijah kemudian menyelimuti dan mencoba menenangkan beliau dengan berkata, sekali-kali tidak. Demi Allah, tidak mungkin Allah akan menghinakanmu. Suamiku, engkau itu orang yang menyambung tali silaturahim, memuliakan tamu, memikul beban orang yang kesusahan, mendukung penegakan kebenaran. Tidak mungkin dengan karaktermu yang seperti ini Allah menghinakanmu dengan makhluk yang kau temui tadi. Ya. Keduanya kemudian pergi menemui paman Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Yang masyhur bahwa Waraqah bin Naufal ini adalah seorang penganut Nasrani yang di zaman jahiliyah dulu beliau biasa membaca kitab-kitab terdahulu sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ya, Waraqah bin Naufal ini Nasrani, tapi Nasrani asli. Begitu. Di mana beliau biasa membaca Injil yang dia ketahui bahwa di dalam Injil itu adalah ada yang namanya pengutusan-pengutusan oleh Allah, termasuk diantaranya Nabi Isa. Ya. Mendengar ceritanya Nabi SAW tentang apa yang dilihatnya, maka Waraqah pun mengatakan, huwa jamus. Itu adalah sosok makhluk, namanya itu Jibril. Dia jugalah makhluk kepercayaan Allah yang turun kepada Musa. Sebagaimana dia membawa wahyu kepada Musa, maka kali ini dia membawa wahyu kepadamu. Nah, maka jadilah Nabi sebagai apa? Sebagai Nabi, belum jadi Rasul. Kemudian diceritakan dalam Ar-Rahiq Al-Maktum, terutama dalam sesi kajian yang saya bilang tadi, saya butuh waktu sekitar 2,5 jam dari maghrib sampai isya, sampai jam 9, bahwa Nabi SAW itu kadang timbul rasa apa ya kira-kira, pengen ketemu lagi dengan Jibril, rasa kangen. Sehingga bahkan kadang-kadang beliau itu menggelindingkan diri dari tempatnya agak tinggi supaya ingin mengundang perhatian siapa? Jibril agar dia datang kembali. Beliau itu menunggu-nunggu kapan datang lagi. Karena kan jadinya yang tadinya khawatir berubah jadi rasa gembira dan ingin ketemu lagi. Maka nomor 3, setelah berlalu waktu, turunlah wahyu yang mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yaitu pertemuan Nabi yang kedua dengan Jibril, di mana Jibril datang kepada Nabi SAW lalu menyampaikan wahyu kedua. Apa wahyu yang kedua? Yaitu surat Al-Muddathir. Nanti akan disebutkan di poin keempat. Sekarang Nabi SAW waktu surat Al-Alaq 1-5 pengangkatannya sebagai Nabi saja. Waktu datang turun kedua wahyu, waktu turun wahyu yang kedua, sampai terbalik ngomongnya, maka beliau diangkat sebagai Rasul. Di sini disebutkan, kata Syekh Shalih bin Fauzan, perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi, seorang Nabi diberikan wahyu untuk suatu syariat, tapi tidak ada perintah dakwah. Sedangkan Rasul, beliau diberikan wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah. Ada umat yang menjadi objek dakwah. Tadi apa? Wahyu yang kedua disebutkan, penulis membawakan Quran surat Al-Muddathir ayat 1-7 sebagai dalil pengangkatan Nabi sebagai seorang Rasul. Yang mana suratnya tadi sudah lewat. Coba kembalikan ke halaman 151. Di dalam kotak ada itu. Firman Allah Ta'ala, inilah yang menjadi wahyu keduanya Nabi. Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujaza fahjur
ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Apa artinya? Wahai orang yang berkumpul atau berselimut. Berkumpul? Wahai orang yang berkemun atau berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah. Agungkan dengan cara mentauhidkan Allah. Tadi memberikan peringatan, yaitu peringatan tentang bahayanya syirik. Dan pakaianmu bersihkanlah. Bersihkanlah pakaianmu, maksudnya adalah amalan-amalanmu bersihkan dari kemusyrikan. Dan perbuatan dosa, yakni menyembah berhala, tinggalkanlah. Nah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Nah, itu kisahnya. Setelah itu Nabi SAW diutus sebagai menjadilah seorang Rasul yang mulai hari itu beliau wajib untuk mendakwahkan agama yang sudah diutus kepada beliau, yang sudah diturunkan kepada beliau dari Allah melalui perantaraan siapa? Jibril. Meskipun memang dalam fase dakwahnya beliau ada dua. Pertama fase dakwah diam-diam, sembunyi-sembunyi. Yang didakwahi pertama kali adalah keluarga dan sahabat dekat. Maka dari kalangan keluarga yang pertama kali masuk Islam siapa? Istri Khadijah. Dari kalangan sahabat yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar. Yang merupakan pemuda pertama yang berislam siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang juga sekaligus siapa? Apanya Nabi? Sepupu. Nah, sepupu. Lanjut. Halaman 154 nomor 5. Suatu dakwah harus dibangun dengan pondasi penegakan tauhid terlebih dahulu sebelum melangkah ke hal-hal lainnya. Gambarannya, jika masyarakat telah meninggalkan zina, minum khamr, mencuri, berakhlak baik kepada sesama manusia lainnya, namun mereka tetap mengerjakan syirik, maka amalan mereka tidak bermanfaat. Sebaliknya, jika manusia telah meninggalkan syirik, walaupun masih mengerjakan sebagian hal yang haram atau dosa, maka masih ada harapan diampuni atau tetap diadab sesuai kadar dosanya. Namun tempat kembali pada akhirnya adalah surga. Nah, ketika Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk berdakwah dengan dakwah tauhid, ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah itu pondasi pertamanya, jargon utamanya itu adalah tauhid. Sebagai perbandingan yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid di atas yang lain adalah apabila ada orang mati dalam keadaan menanamkan berbagai bentuk kebaikan kepada sesamanya. Tetangganya memujinya, kebaikannya, sumbangan makanannya, berasnya, bagaimana sumur yang telah dibangunnya, kemudian bagaimana uang mengalir dari kantongnya untuk orang-orang di sekitarnya. Tapi dia diketahui adalah seorang yang suka menyembah kubur, yang selalu pakai jimat, yang di depan toko atau usahanya itu selalu pakai sesajen. Tapi orang-orang bilang, Masya Allah baik ya orangnya. Kira-kira menurut antum tempatnya itu di surga atau neraka? Di neraka. Orang musyrik itu tempatnya di neraka selama-lamanya. Bila kemusyrikan besar. Ya. Ada yang menarik. Waktu saya bikin video tentang penyanyi yang sudah mati dalam keadaan kafir. Ternyata banyak orang muslim yang bodoh. Dan masih juga berkomentar meskipun kalau dia nonton dengan hati. Dari awal sampai akhir dia akan dapati sebuah dalil yang gak mungkin dia bantah. Tapi meskipun ada dalil, telah disampaikan dengan kalimat-kalimat dan intonasi yang saya buat ya baik supaya mudah diterima. Banyak orang yang komentar rupanya di situ. Ya, kita jangan terlalu eksklusif. Kita muslim tapi kita juga jangan terlalu berlebihan gitu. Orangnya baik kok. Orang-orang yang kenal dia itu semuanya mengakui bahwa dia itu punya kebaikan. Jiwanya itu sosial. Kita katakan apalah pentingnya jiwa sosial di sisi Allah bila orangnya musyrik. Nah, begitu juga kalau dibalik ada orang dia bertauhid. Tapi ada kalanya dia
bisa jadi dia melakukan zina, bisa jadi ada kalanya dia berbohong, bisa jadi dia bekerja di tempat riba, maka dia masih punya kesempatan untuk masuk surga. Karena dosa besar tidak mengkafirkan pelakunya. Yang mengkafirkan pelakunya adalah kufur besar, syirik besar, nifak besar. Ya. Maka masih ada kesempatan bagi dia untuk masuk surga selama tauhidnya dijaga. Sebagaimana di antara sahabat Nabi dahulu ada yang mengaku berzina, lalu akhirnya dirajam, lalu dihukum. Ya. Ada yang tidak sengaja berbuat riba di zaman Nabi. Artinya, tapi mereka tetap para sahabat Nabi yang mereka bertauhid kepada Allah, sehingga Allah pun tetap menyifati mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Saya pernah bikin satu kuis lah gitu kepada orang-orang yang sibuknya dengan khilafah. Saya tanya, apabila ini si biru tinggal di Indonesia, negerinya banyak masjidnya, kemudian atau dia jadilah khalifah sedunia, seorang. Kemudian ada rakyatnya, sekarang sudah berdiri khilafah, tapi dia melakukan perbuatan syirik, pakai jimat, minta hujan, minta rezeki kepada kuburan, tapi tinggalnya di negeri Islam. Kira-kira menurut antum, dia mati dalam keadaan begitu, tinggal di negeri Islam tapi perbuatannya syirik, kira-kira tempatnya di hari kiamat di surga atau neraka? Jawab sendiri. Sekarang ada si kuning, kebetulan dia hidup di zaman belum ada khilafah kayak kita sekarang, tapi dia hidup dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan bertauhid, hanya saja diperintah dengan pemerintah yang menegakkan hukum dengan demokrasi. Menurut antum, kira-kira dia mati dalam keadaan bertauhid, tempatnya surga atau neraka? Jawab sendiri. Sehingga akhirnya nanti bisa kelihatan untuk kita, sebenarnya manakah yang paling penting? Dakwah kepada tauhid ataukah dakwah kepada khilafah? Catatan saya, tidaklah juga bermakna yang penting kan tauhid meskipun berzina. Itu juga nggak benar. Yang penting tauhid dan tidak berzina. Jangan nanti setelah mendengar perkataan saya lalu dia berkata, iya ya, benar juga. Kalau gitu kita nggak apa-apa dong minum khamar. Yang penting kan tauhid. Karena kalau ada tauhid itu kita masih bisa punya harapan masuk surga. Kita jawab iya kalau antum masuk surga langsung. Kalau antum berzina, minum khamar, antum masuk neraka dulu, apa yang akan terjadi? Antum bisa bayangkan ketika Abu Thalib wafat, Nabi SAW sebutkan, karena syafaatku maka Abu Thalib mendapatkan siksa yang paling ringan, yaitu diberikan terompah dari api neraka hingga mendidih ke kepalanya. Itu yang paling ringan. Maka jangan sampai ada orang berkata nggak apa-apa bermaksiat, yang penting tauhid. Ini juga kebodohan yang lain. Yang sana bodoh, yang sini bodoh. Ya. Sekarang dakwahnya Nabi. Kita lihat bagaimana dakwahnya Nabi SAW. Lanjut. Dakwahnya. Akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila at-tauhid. Wa ba'da al-'ashri urija bihi ila as-sama' wa furidat 'alaihi as-salawatul khams. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Kondisi seperti ini di mana Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid terus berlangsung selama 10 tahun. Setelah 10 tahun tersebut, beliau dimi'rajkan ke langit. Ketika itu diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Beliau melaksanakan salat di Mekah selama 3 tahun. Saya kasih gambaran dulu. Setelah Nabi jadi Rasul, Nabi punya kewajiban baru. Apa tadi? Dakwah. Dan kita sudah bilang sedari awal, waktu kita membahas 4 hal. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Apa yang saya sebutkan?
Nggak akan ada sejarahnya namanya orang berdakwah terus nggak ada punya musuh. Ya. Kecuali dai penjilat umat. Yaitu umat mau apa? Boleh deh, boleh. Nggak apa-apa. Ustaz gini, kalau gini gimana? Ya nggak apa-apa, boleh aja. Nah itu tipikal yang membolehkan umat untuk mengerjakan apapun yang mereka mau tanpa tanbih. Itu dijamin ustadz dai yang tidak bakal punya musuh. Ya, ini membolehkan apapun. Tapi kalau kita memberikan wanti-wanti, wajib sholat 5 waktu, haramnya riba, haramnya zina, terlarangnya ikhtilat laki perempuan, wajibnya wanita menggunakan hijab, pasti punya musuh. Tidak mungkin. Tidak. Nah, karena Nabi SAW pun begitu karakternya. Beliau berdakwah. Yang dakwahnya ini tidak disenangi oleh masyarakat. Apa yang pasti terjadi? Nabi punya musuh. Kebetulan banyak musuhnya keluarganya sendiri. Nah, dalam permusuhan Nabi dengan mereka, tentu yang namanya dimusuhi itu pasti ada yang sakit. Ya atau tidak? Minimal sakitnya di mana? Minimal sakitnya itu di sini. Di hati. Bahkan bisa jadi sampai dilempari. Sebagaimana Nabi SAW. Bukan cuma di hati, tapi juga fisik. Maka Nabi SAW dapat hiburan. Apa hiburannya? Yaitu di Isra Mi'rajkan Nabi. Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj naik ke langit dunia. Kemudian ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah di sana. Itu namanya Mi'raj. Setelah Nabi Mi'raj, beliau turun kembali di malam yang sama. Oleh-olehnya adalah beliau dapat kewajiban baru untuk diterapkan kepada umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Setelah kembali ke Mekah, beliau tinggal di sana 3 tahun, sehingga totalnya nanti 13 tahun. 10 tahun dakwah awal, Mi'raj, Isra Mi'raj, kemudian tambah 3 tahun, baru kemudian pindah ke Madinah. Nah, catatan, kapan terjadinya Isra Mi'raj ini memang ada khilaf ulama. Saya mencoba untuk membuka-buka referensi-referensi, dan yang paling aman bagi saya untuk menguatkan adalah sebagaimana yang masyhur untuk dihitung. Nabi SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sehingga total dakwahnya adalah 23 tahun, di mana Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-10. Ini tahun ke-10 sejak jadi Rasul. Ya. Nanti saya berikan banyak catatan kaki. Ya. Dari saya pribadi. Yang catatan kaki ini saya cocokkan dengan yang ada di Rahiqul Maktum. Dengan yang ada di kitabnya Syekh Shalih bin Fauzan. Jadilah apa yang ada pada buku ini yang bagi saya lebih pakem untuk menghitung waktu-waktunya. Sekali lagi, meskipun ada khilaf nantinya kalau kita baca. Yuk. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Yang pertama, dengan turunnya wahyu yang mengangkat beliau sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW berdomisili di Mekah, mengajak masyarakat untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Akibatnya terjadi konflik antara beliau dan orang-orang musyrik. Gak mungkin gak konflik. Namanya dakwah. Ya. Apalagi kalau dakwah ini mengajak orang-orang untuk meninggalkan comfort zone. Meninggalkan zona nyaman yang udah biasa dilakukan selama ini. Orang-orang di sana udah nyaman. Enak zina, minum khamar, mabuk-mabukan, jual-jual wanita. Adapun ibadah gampang, tinggal nyembah berhala. Maka tentu ini akan bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Diajak mereka untuk keluar dari comfort zone tadi, keluar, meninggalkan penyembahan kepada berhala, mentauhidkan Allah, dan itu membuat hidup mereka gak nyaman. Ya. Seperti kalau di Indonesia, gini. Di Indonesia ada comfort zone-nya orang Indonesia.
bahkan di dakwah atau di dalam kehidupan keislaman masyarakat Indonesia ada di situ, misalnya ya. Misalnya seorang dai yang punya asap dapur dari situ. Dia tidak punya pendapatan yang lain kecuali dari dakwahnya di masyarakat. Masyarakat nyumbang kepadanya. Dia tinggal datang, kasih uang. Apalagi kalau ada salah satu bagian masyarakat di Indonesia ini, saya diceritakan oleh penduduknya, bahwa di sini nih Ustaz, ya, sini nih, kalau pulang sholat id, maka Pak Imam itu adalah pembaca Quran di semua kuburan. Kalau nggak dibacakan, pelit berarti. Tapi konsekuensinya per kuburan berapa duitnya gitu. Nah, bapak kami di sini berdakwah yang bertentangan dengan Pak Imam. Di mana bapak kami bilang, kalau kamu baca sendiri, kenapa harus dibacakan orang? Kalau nggak bisa baca, makanya belajar, jangan main bola doang, gitu. Itu kata bapak kami semasa hidupnya. Kalau malam Jumat di sini kan ada acara kendurian, kata ibu itu. Nah, bapak kami dulu nyalinya besar juga ya, katanya. Bapak kami itu datang ke acara-acara kenduri. Kalian nggak tahu ini waktunya Isya. Acara kalian ini apa hukumnya? Wajib. Wajib Isya. Siapa yang pergi azan ke masjid? Masjid kosong. Ayo bubar dulu. Pergi sholat. Gitu. Kalau Pak Imam sering menghasut. Gak usah. Tuh, memang itu begitu. Kami bilang ya, memang itu comfort zone-nya Pak Imam masalahnya. Dia kalau pulang kenduri kan bawa duit. Gitu. Sedangkan kalau nggak ada acara ini dia nggak dapat apa-apa. Gitu. Terus kalau Idul Fitri dia nggak ada yang bacain Quran, dia dapat apa? Makanya jargonnya itu pelit gitu. Pahamin maksud saya? Tapi Pak Ustadz, yang mengherankan apa Pak Ustadz? Meskipun ini kita tidak menjadikan itu dalil ya. Tolak ukur kebenaran itu bukan dari pengalaman orang. Tapi kata dia apa? Kata ibu itu. Tapi Pak Ustadz, bapak kami meninggal senyum. Sedangkan Pak Imam di sini 3 turunan. Pak Imam yang dulu, yang setelahnya 3 keturunan. Ya Allah, meninggalnya itu mengerikan semua. Ada yang meninggal kayak ayam masukin karung itu gimana Pak Ustadz? Ya. Ada lagi yang satunya waktu dari masa-masa sakitnya dia selalu bilang, siram air, kepanasan saya. Padahal nggak panas. Yang satu lagi itu disuruh la ilaha illallah kai imam, la ilaha illallah, tidak ada la ilaha illallah. Jadi orang itu kadang di sini keheranan. Tokoh masyarakat kita kok beda sama penentang dakwahnya. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Oh iya, di sini kalau zakat 1/8 harus buat Pak Imam, kata dia. Kan itu kalau tidak salah ada 1/8 kan namanya Pak Ustadz ya. Ya mustahik Bu, 1/8 bila 8/8-nya ada. Bisa jadi di daerah itu nggak 8/8-nya ada, bisa jadi cuma 2 aja misalnya. Iya, pokoknya dia bilang gini, untuk imam 1/8. Jadi kita kalau ngumpulin zakat 1/8 potong dulu buat Pak Imam. Itu benar nggak Pak Ustadz? Nah gitu. Ala kulli hal, saya katakan bahwa dalam satu kondisi masyarakat yang perlu didakwahi, bisa jadi di situ ada comfort zone buat seseorang yang di situ mengepul asap dapurnya. Sehingga ketika datang orang yang menentangnya, mendakwahkan dengan dakwah yang berbeda, dia akan terusik. Bagaimana terusiknya? Ya terusik. Nanti kalau orang-orang pindah ke sana, aku dapat apa? Itu tidak. Nanti kalau orang-orang menjadi pengikutnya, siapa yang belajar sama aku? Kalau nggak ada yang belajar sama aku, siapa lagi yang bisa ngasih amplop kalau kita pulang? Kalau nggak ada amplop, bagaimana kita mau masak? Gitu. Ada seorang ikhwan di Balikpapan ini, dia pernah hampir mau pulang kampung, tapi tak tahan.
Jangan mas. Jangan mas pokoknya. Antum di sini aja. Antum di sana nanti ngapain? Ya kayak dulu lagi lah Ustadz sebelum datang ke Balikpapan. Nggak usah pulang kampung. Antum di sini aja, nanti antum di sana nggak bisa belajar. Terus apa ceritanya? Ceritanya dia bilang sebenarnya saya ini dulu kiai kampung. Kenapa? Karena aku ini yang paling pintar Ustaz. Alhamdulillah ya Allah amin gitu ya. Sehingga orang sementara kampungku itu orang-orang nggak bisa begitu. Ya jadi saya ini Ustaz, kalau sudah ada yang meninggal, kalau udah malam Jumat, saya itu banyak uang gitu. Kenapa? Karena saya yang pasti tukang baca-bacanya, yang sebenarnya saya ini ya. Baca-bacanya juga sebenarnya tidak paham juga apa yang saya baca gitu. Tapi yang paling pintar, alhamdulillah gitu ya. Sehingga orang-orang juga, gitu kan. Lama-lama orang percaya sama saya. Jadi kalau ada acara-acara, saya yang suka disuruh baca doa. Aku sudah baca doa, pulang pasti bawa makanan, pasti bawa uang. Kalau kita salaman pasti ada yang langsung merogoh ke kantong. Jadi kalau pergi datang juga harus cari koko yang kantongnya ada di sini gitu. Allah. Nabi SAW pun sama. Ketika beliau mulai berdakwah, ada sebagian orang yang terganggu. Terganggu kenapa? Terganggu. Ini suku kita nggak begini. Keyakinan kita nggak begitu, nggak seperti di si Muhammad. Ini kita bisa terganggu nih. Bisnis khamar, bisnis perempuan, kayak apa ini? Maka perempuan Muhammad ini harus dicegah. Gitu. Lanjut. Yang kedua, belum. Ini terus berlangsung selama 10 tahun kondisi konflik antara Nabi dengan orang-orang di tempat beliau. Oke, yang kedua. Yang kedua, Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di Mekah, karena Mekah adalah pusat peradaban Islam, di mana kaum muslimin di seluruh penjuru dunia merujuk ke kota ini untuk melaksanakan ibadah haji. Itulah mengapa Mekah juga dinamakan Ummul Qura. Dengan demikian, Mekah harus senantiasa dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan hal-hal yang menyelisihi Islam, sehingga memancarkan dakwah Islam ke seluruh belahan timur dan barat dunia. Ya. Nabi SAW pertama kali berdakwah adalah di Makkah, karena Makkah itu adalah Ummul Qura, dinamakan Ummul Qura, yaitu induk dari berbagai daerah, karena di sanalah tempat orang menunaikan ibadah haji yang sudah ditunaikan meskipun sebelum Nabi datang, atau sebelum Nabi diangkat jadi Nabi pun orang-orang sudah mengerjakannya. Ya. Maka Mekah itu harus dibersihkan dari kemusyrikan. Itulah kenapa Nabi SAW diutus pertama kali berdakwah di kota Mekah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku' dan yang sujud. Lanjut. Ketiga, setelah lewat masa dakwah selama 10 tahun tersebut, di tahun ke-11 beliau menjalani Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika itu beliau menginap di rumah Ummu Hani. Jibril alaihissalam datang dengan membawa seekor hewan tunggangan yang disebut buraq. Hewan itu masih ingat ini pesawat zaman dulu? Buraq Airline. Mungkin dari situ ya namanya. Hewan itu ukurannya lebih kecil daripada bigol, yakni peranakan kuda dan keledai. Peranakan kuda dengan keledai, bila kuda bersatu dengan keledai, maka anaknya yang setengah kuda setengah keledai itu disebut dengan bigol atau bagol. Boleh bigol, boleh bagol. Ya. Ukurannya lebih kecil dari bigol, si buraq ini, tapi lebih besar dari keledai. Terus? Langkahnya sejauh matanya memandang. Langkahnya sejauh matanya memandang. Mungkin matanya ke arah mana, kakinya sudah di situ. Saya sering bilang begitu.
Matanya menatap di mana, kakinya di situ. Jadi kalau seandainya PP Mekah, Palestina, langit, Palestina, Mekah satu malam, itu wajar bila yang dikendarai seperti itu. Lanjut. Beliau pun menungganginya untuk berangkat ke Baitul Maqdis di dalam malam tersebut. Di sana beliau bertemu dengan para nabi. 4. Dari Baitul Maqdis beliau mi'raj ke langit ditemani oleh Jibril. Setiap pintu langit. Isra itu dari Mekah ke Palestina, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa-nya. Itu Isra-nya. Mi'raj itu naiknya lagi. Seperti apa? Al-Ma'arij, yaitu tempat-tempat tinggi. Kita makan tinggi itu kalau kemana? Kemana kalau tinggi? Kalau ke atas, panjang kali lebar kali tinggi. Yang mana ukuran tinggi? Dimensi tinggi. Yang naik ke atas. Panjang yang ke sini, lebarnya ke situ, tingginya ke situ, gitu kan? Tempat-tempat tinggi itu naik ke atas. Mi'raj itu artinya naik ke atas. Lanjut. Setiap pintu langit terbuka untuk keduanya hingga berakhir di langit ke-7. Ya, setiap naik ke satu langit, maka nanti ada yang menyapa, siapa itu? Dia Muhammad. Oh, sudah diutus? Sudah. Bukakan pintu langit, terbuka pintu. Naik lagi, ada yang lagi tanya, siapa itu? Gitu. Sampai naik ke langit ke-7. Lalu setelah dari langit ke-7, beliau naik ke Sidratul Muntaha. Terus? Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha dan di sanalah Allah berbicara dengan beliau. Oh iya, di langit ke-6 ada Nabi Musa, di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Lanjut. Allah memerintahkan beliau untuk menjalankan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Ini awalnya 50 kali. Namun Nabi Musa alaihissalam memberi isyarat kepada beliau agar meminta keringanan kepada Allah. Waktu Nabi turun dari Sidratul Muntaha, jadi gini. Setelah langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, beliau lanjut ke Sidratul Muntaha, di sana bertemu dengan Allah, bicara. Ada khilaf di antara para sahabat Nabi. Nabi waktu bicara dengan Allah itu, Nabi langsung lihat Allah atau enggak? Ada yang mengatakan Nabi itu lihat Allah langsung dengan matanya. Seingat saya pendapatnya Aisyah yang mengatakan bila ada yang mengatakan bahwa Nabi melihat langsung dengan mata kepalanya, maka itu berdusta atas nama Nabi. Artinya Nabi berbicara dengan Allah, tapi menurut Aisyah Nabi tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Adapun pendapat yang keliru, kalau tidak bisa kita bilang sesat dan menyesatkan, adalah yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu sebenarnya maksudnya mimpi aja. Yang benar adalah Isra Mi'raj itu dengan roh jasad, bukan dalam mimpi. Ya. Dan setelah turun dari setelah berbicara dengan Allah, maka oleh-oleh awalnya adalah dapat ibadah yang harus dikerjakan, yaitu 50 kali sehari semalam melaksanakan sholat. Kemudian Nabi turun di langit ke-6 ketemu dengan Nabi siapa tadi? Musa. Lalu Nabi Musa tanya, gimana, apa hasilnya? Nabi Muhammad bilang, oh, kita dapat 50 kali sholat sehari semalam. Maka Nabi Musa bilang, mendingan balik deh. Karena sholat yang sebanyak itu juga pernah disyariatkan kepada umat, dan aku yakin banget umatmu gak bakal mau. Artinya kita udah pengalaman, mendingan minta dikurangi. Maka Nabi SAW melirik ke arah Jibril. Lalu Jibril memberi kode untuk naik kembali. Akhirnya mereka berdua naik kembali. Jibril menemani Nabi Muhammad untuk menemui Allah dan minta dikurangi. Dikurangilah jadi 10. Setelah 10 kali sehari semalam, maka turun lagi keduanya. Lewat kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa tanya, gimana hasilnya? Maka Nabi Muhammad mengatakan, sudah dikurangi jadi 10. Kurangi lagi. Karena itu menurutku tetap banyak. Aku jamin umatmu tidak bakal mau.
Akhirnya melihat kepada Jibril, Jibril memberi kode, ayo deh, naik lagi berdua. Setelah itu dijadikan 5 kali. Setelah dijadikan 5 kali, maka Nabi SAW dan Jibril turun kembali melewati Nabi Musa lagi ditanya. Ditanya oleh Nabi Musa, nah, sekarang udah jadi berapa? Jadinya 5 kali. Nabi Musa bilang, balik lagi, masih kebanyakan. Yakin umatmu tidak bakal bisa. Udah naik lagi. Nah, tapi karena Nabi sudah bolak-balik kan Nabi jadi malu. Nah, apa yang terjadi? Coba dibaca. Nabi Musa memberi isyarat. Nabi Musa alaihissalam memberi isyarat kepada beliau agar meminta keringanan kepada Allah karena beliau tahu bahwa umat Muhammad tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Dan kayaknya benar. Uang 5 kali aja banyak yang bolong. Gimana kalau 50? Nabi SAW melakukan apa yang disarankan oleh Nabi Musa dan bolak-balik kembali kepada Allah hingga akhirnya sholat diringankan menjadi 5 waktu saja. Tapi ketika Nabi Musa bilang, udah balik lagi, masih kebanyakan. Maka Nabi bilang, tapi aku malu. Nah, aku merasa malu kepada Allah. Nah, ketika akan meninggalkan Nabi Musa, datanglah perkataan Allah berikut ini. Disebutkan perkataan Allah dalam hadis tentang Isra Mi'raj yang artinya, telah kusampaikan kewajiban kalian kepadaku. Aku beri keringanan kepada hambaku dan aku membalas kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Ya. Karena Nabi udah malu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sudah ditetapkan kewajiban 5 kali itu, tapi 1 kalinya dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Jadinya seperti yang pertama. Pekerjaannya adalah 5, tapi masing-masing pahalanya 10, jadi kayak berapa kali? Kayak 50 kali. Dalam riwayat lain, hiya khamsun wa hiya khamsun. Salat itu 5 kali tapi bernilai 50. Nah, lanjut. Maksudnya, hitungan salat adalah 5 dari sisi pengamalannya, namun bernilai 50 di timbangan amalnya. Dengan demikian, salat yang 5 waktu sehari semalam diberi ganjaran pahala 50 waktu. Karena setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Saya kira ini dulu. Karena kalau kita lanjutkan nanti akan dibaca terburu-buru dan banyak faedah yang kehilangan. Sementara sudah jam 10. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali besok malam yang nomor 5. Wallahu a'lam. YouTube aja dulu. Sini. Bismillah. Biasa. Bismillah. Tentang sholat 1 meter, memang ada khilaf di antara para ulama. Ada nukilan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di mana beliau mengatakan tidak sahnya dan itu hanya terhitung seperti orang sholat munfarid karena jaraknya terlalu jauh dan tidak dianggap berjamaah. Sebagian ulama yang lain seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dia memfatwakan sahnya. Adapun dalam fatwa para ulama tentang keabsahannya tidaklah bermakna kebolehannya. Ya, di mana sebagian ulama tetap melarang sholat di tempat-tempat yang kita berjamaah secara beramai-ramai karena pasti akan menghilangkan kekhusyuan juga. Ya. Antum pernah nggak sholat di masjid yang plus orang nggak ada sama sekali bersin sama batuk? Ada pernah seumur hidup. Coba ingat-ingat, ada sholat dari awal sampai akhir sama sekali nggak ada yang namanya orang batuk dan bersin. Nggak ada. Pasti ada
Apalagi kalau sudah sholat subuh, ada kipas angin, ada AC. Nah, itu kalau sudah ada yang batuk, bersin, aja. Itu dalam hati terus, aduh, gitu kan? Aduh, ini corona nggak ya? Gitu. Akhirnya nggak khusyuk juga, gitu. Nah, nama asli kakek Nabi adalah Syaibah. Ada kok di bukunya. Kalau Endah Mardia Hayati punya bukunya, bisa ditemukan di bukunya. Apakah Waraqah bin Naufal menjadi muslim? Wallahu alam, harusnya iya. Harusnya iya. Dan kita tidak mendapati riwayat bahwa dia menolak. Jadi insya Allah dia masuk Islam. Nah, cuman dia ada satu perkataannya dia kepada Nabi Muhammad apa? Siapa tahu? Apa katanya Nabi? Apa katanya Waraqah bin Naufal kepada Nabi? Dia bilang, itu yang datang kepada engkau itu adalah Jamus, yaitu sosok makhluk. Kita mengenal dengan nama Jibril, dan Jibril ini yang juga datang kepada Nabi Musa. Sayangnya Muhammad, saya sudah tua. Kalau saya masih muda, saya pasti akan berjuang bersamamu. Karena tidak ada orang yang didatangi Jibril Jamus itu, kecuali setelah itu dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Itu kata-katanya Waraqah bin Naufal. Saya sudah tua. Kalau saya sudah tua, saya tidak bisa lagi bersamamu. Tapi kalau saya masih muda, saya akan bersamamu. Karena nggak ada orang yang didatangi Jibril, melainkan setelah itu jadi musuh kaumnya. Isa, Musa, nanti kamu juga. Gitu. Bagaimana hukum sholat di masjid yang di depannya ada kuburannya walaupun ada sekat tembok? Kalau ada sekat tembok ada khilaf. Guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili pernah saya dengar, beliau mengatakan tembok adalah pemisah, sehingga bila ada tembok maka tetap dikatakan sah. Hanya saja yang lebih nyaman, lebih aman adalah cari masjid yang bebas kuburan. Selesai. Ana rindu dengan Ustadz. Jazakumullah khairan. Kalau tidak salah di PDF flyer tertulis pada syarah nomor 4. Nomor suratnya 96. Oh iya, salah ya. Iya benar. Saya juga tadi bacanya gitu tapi enggak ngeh. Ya enggak mungkin tuh surat 96. Tapi saya juga tadi baca tuh. Nomor 4. Iya, salah ini ya. Jazakumullah khairan, nanti akan ada perbaikan. Lanjut. Apakah nama Abdu kepada selain nama jahiliyah suatu umum? Iya, dulu umum banget. Di zaman sebelum ada Islam, orang sudah umum banget menamakan orang dengan nama Abdu ditambah yang bukan Allah. Ya malum orang-orang jahiliyah, orang-orang jahili kan artinya dari jahil. Artinya zaman kebodohan. Bodoh dari apa? Bodoh dari tauhid. Ya, sehingga mereka menamakan orang-orang di zaman dahulu hamba, tapi hambanya bukan hamba Allah. Seperti ada Abdul Manaf, Abdul Muttalib. Maaf, itu karena dia dinamakan begitu bukan karena hamba, melainkan karena budak. Seperti Abdur Rasul. Ada orang namanya Abdur Rasul. Ada orang namanya Abdul Ka'bah. Ada orang namanya Abdul Nabi. Ya, ini penamaan-penamaan yang kebiasaan di zaman dahulu. Sebagai balasannya, al-jaza min jinsil amal, apabila ada orang meninggalkan penamaan dengan nama Abdu tambah yang bukan Allah,
itu adalah bentuk kemusyrikan, maka Allah ganjar siapa yang menamakan dengan nama Abdullah dan Abdurrahman, hambanya Allah diberikan pahala dengan kadar nama terbaik. Cetakan kedua halaman 148, syarah pertama tentang Nabi menyendiri di Gua Hira beberapa hari. Bagaimana bentuk ibadahnya? Wallahu alam. Mungkin berzikir atau bagaimana? Saya juga agak lupa. Dulu pernah saya baca di Rahyatul Maktum. Qadarullah terlupakan. Ustaz, berarti sholat yang berpahala 10 kali lipat itu sholat sendiri kah? Berarti kalau sholat jamaah 50 kali 27 kah? Ya insya Allah minimal begitu. Sholatnya satu. Yang pahalanya adalah 10 kali lipat. Dimana kalau mengerjakannya berjamaah 27 kali lipat. Kata Nabi SAW, semakin banyak jamaahnya semakin berpahala. Berarti kali lipatnya lebih lagi kalau semakin banyak jamaahnya. Apa nama penerbit bukunya ini? Di Shopee nggak ada. Sebenarnya ada di Tokopedia dan Shopee, tapi memang buku ini sisi marketingnya belum lah. Karena ini penerbit sendiri, namanya Mufid. Penerbit ini namanya Mufid. Makanya kalau lihat di layar itu ada bayang-bayang Mufid. Karena itu adalah yayasan kami. Tapi yayasan ini duluan penerbitnya daripada yayasannya. Mufid itu dulu kepanjangannya adalah Muflih and Incredible Book. Lalu ada yang menyarankan agar mengganti namanya, yaitu istri saya sendiri. Istri saya bilang Mufid itu kepanjangannya apa ya? Mufid, Muflih untuk Islam dakwah. Jadilah penerbit ini Muflih untuk Islam dakwah. Lalu kemudian muncul dengan nama yayasan dengan nama yang sama. Apakah mendengarkan musik mengurangi pahala puasa? Iya. Sebagai penggantinya, siapa yang meninggalkannya lalu dia mendengarkan Al-Quran, tentu dia dapat pahala. Bagaimana hukumnya jika kita sholat wajib 4 rakaat, ketika rakaat kedua saya langsung salam karena lupa. Saya pikir sholat sunnah. Maka tinggal tambah 2 dan diakhiri dengan sujud sahwi sesudah salam. Dan sebelum salam pun boleh. Saya pernah datang di suatu masjid yang ada 2 jamaah dalam sholat berjamaah. Jika terjadi seperti itu, apa yang saya lakukan? Menunggu dua-duanya. Mana yang duluan selesai. Kalau sudah yang selesai, baru ikuti yang setelahnya. Yang masih terlambat. Tapi saya pindah ke Facebook. Ini apa nih? Ini di mana? Dari media mana? Pesanan khusus. Kapan? Barusan. Tunggu dulu. Bukakan ini. YouTube apa Facebook. Apakah boleh nama yayasan dakwah dimasukkan dengan nama keluarga untuk menjadi pengurus, sedangkan orang-orang pendirinya tidak ada? Soal penamaan yayasan itu perkara mubah saja. Perkara mubah. Apakah namanya nama pribadi, apakah namanya nama favorit gitu. Perkara-perkara mubah. Ada orang menamakan dengan nama dirinya. Ya, seperti nama yayasan saya Muflih untuk Islam dan dakwah disingkat dengan nama Mufid. Ketika kami rapat, tujuannya adalah untuk memotong, meminimalisir perselisihan yang banyak terjadi pada yayasan-yayasan termasuk yayasan dakwah. Kita berkaca dari yayasan di sebelah yang dulunya adalah kebersamaan. Setelah punya aset miliaran, kemudian bertengkar, lalu sampai ke pengadilan. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, ketika ada perselisihan, karena organisasi semakin banyak, semakin besar, dana semakin banyak tertampung, aset semakin banyak, biasanya akan muncul tanduk-tanduk setan
Maka untuk meminimalisir percekcokan yang berkepanjangan, kita pakailah nama saja, nama sendiri, supaya langsung aja. Ya, ini namanya mufli untuk Islam dan dakwah. Ya. Kalau antum merasa ini punya antum, buktinya mana? Gitu aja. Jadi itu hanya masalah mubah. Soal hukumnya mubah asalnya. Yang terpenting dalam yayasan itu ada satu aja. Bila Anda menggunakan dana umat, maka Anda harus amanah. Jangan mentang-mentang namanya nama pribadi, terus uang umat Anda kumpulkan dengan bentuk donasi, lalu Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Itu aja. Harus begini. Ya. Ini yayasan pribadi. Ini ngumpulin donasi atau enggak? Oh enggak Ustaz, semua dana saya. Oh ya sudah, silakan antum. Yayasan ini pakai dana saya, keluarnya atas nama saya, kepentingan saya, suntiknya saya pribadi, nggak ada uang orang. Ya itu mah urusan antum. Oh enggak Ustaz, kita duitnya bareng. Ini mati atau enggak nih? Kalau duitnya bareng, maka gini. Ini rekeningnya orang-orang. Jangan ada duit antum di situ antum klaim. Nanti rekening antum. Jangan masukin uang orang di situ. Nanti antum pakai uangnya umat. Banyak orang yang tidak mengerti manajemen. Mungkin daya pikir, mungkin tingkat keilmuan, dan bisa jadi karena tanduk setan tadi. Rekening dia, ATM dia, kumpulkan donasi, pakai punyanya, pakai namanya, kemudian ditasarrufkan, ditransaksikan, ada kepentingannya, ada kepentingan umum. Campur. Maka ini bisa jadi makan uang haram. Karena memakan harta umat yang umat amanahkan untuk kepentingan yayasan itu terbangun, lalu digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan ini banyak terjadi. Saya tidak ingin terlalu panjang, tapi kalau antum mau, silakan simak video saya di YouTube. Judulnya 5 rekening donasi, hati-hati untuk diisi. Direkam oleh Bali Mengaji dan dipublish oleh Bali Mengaji. Saya nggak tahu kalau di YouTube Mufli Safitra ada atau enggak. Sepertinya sih belum ada. Jadi antum bisa cari di Bali Mengaji. Ya, atau nanti kita download atau kita upload. 5 rekening donasi, hati-hati untuk diisi. Salah satu yang saya sebutkan di situ adalah rekening meskipun punya seorang ustadz yang di situ nyampur-nyampur duitnya dengan duit umat. Sehingga kadang mungkin dia bisa jadi dia pergi belanja ke Giant, ke Hypermart, hanya berbekal dengan kartu ATM, terus dia gesek. Habis itu dia nggak pernah lihat lagi, nggak pernah di print buku tabungannya, akhirnya nyampur-nyampur di situ uang umat sama uang pribadi. Meskipun ustadz. Ya. Ada yang bilang kepada saya, Ustadz jangan generalisir dong. Itu kayak memukul rata semua ustadz itu penipu. Maka saya jawab, saya tidak memukul rata semua ustadz penipu. Tapi saya pukul rata semua ustadz pasti punya lupa. Nah, tidak mungkin tidak. Maka seorang ustadz untuk mengantisipasi kelupaan pada dirinya, dia harus pisahkan mana uangnya dan mana uang umat. Dalam hal-hal yang seperti ini, terus terang saya termasuk agak keras. Dalam sisi manajemen yang berhubungan dengan uang umat. Ya, karena saya paling anti dengan gaya-gaya manajemen yang gak jelas, campur-campur mana dana pribadi, mana dana umat. Kalau yang ada bersama saya di Mufid, kita sudah dari awal gini, uang dari usaha ini uang anak, ada uangnya umat situ. Dapatnya ini uang umat. Supaya transparan semua, maka isi rekening ini bukan saya aja yang tahu. Bahkan saya nggak terlalu mau tahu. Yang megang ini bendahara, ini kepala divisi, ini kepala pendidikan. Bahkan loginnya, cara login ke rekening donasi itu aja saya nggak tahu, ya kan? Apa nama akunnya aja saya nggak tahu, passwordnya saya nggak tahu, sehingga saya nggak bisa transaksi apapun.
Begitu. Kedengaran loh di situ. Ustaz tadi menjelaskan dakwah Nabi fase 2, dua fase. Fase pertama, fase sembunyi-sembunyi. Jadi yang didakwahi hanya keluarga, teman dekat gitu. Tapi belum kemana-mana. Fase kedua adalah fase terang-terangan. Terang-terangan berarti udah mulai terbuka. Nah, dan dengan keterbukaan itu mau nggak mau ada musuh setelahnya. Ya seperti kita aja seorang ustadz dakwah di rumahnya aja yang masyarakat mah nggak terlalu ngeh gitu ya. Tapi manakala sudah ustadz itu ceramah di masjid, khutbah, didengar semua orang, itu kan terbuka. Nah, mulai di situ ada pergolakan. Sholat menggunakan masker makruh, tapi bila dibutuhkan maka jadi mubah. Apa yang kita katakan? Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam? Atau bisa keduanya? Bisa dua-duanya. Bisa Allahu a'lam, bisa Allahu wa rasuluhu a'lam. Sebagaimana kata Umar. Nama kuliah Nabi Abdul Qasim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.